Assalamualaikum. Nah, yang lain aja lah. Aku nggak mau sama Bang Juma. Yang lain aja lah. Akunku habis. Tinggal satu ini. Akunnya habis, Bu. Udahlah, Tinggal yang lain satu aja ini. lo. Udahlah. Aku nggak mau sama Bang Juma. Sorry. Masih terngiang-ngiang ya benar nih. Assalamualaikum, Nah, itu kan Bunda. dari aku berteman dengan Bang Juma. Jadi kalau udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah nggak tega aku untuk nyerang gitu loh. Kalau Nggak kalian apa-apa kan diskusi itu nggak apa-apa lah. udahlah, Santai yang aja. lain aja lah. Tariklah Kristen yang lain biar turun aku. Sorry ya Bang Juma. Nggak usah turun. itu Iya, sini nggak aja. apa-apa Bu Darni. Santai aja Bang Zuma, enak kok diskusi. Orang senang kalau dengar Bang Zuma sama Ibu Darni diskusi loh. Dapat ilmu, Bu Darni. Sama kita dapat apa? Bantah mulu dari tadi teriak-teriak. Silakan itu Darni. Santai aja itu. Enggak, ini yang lagi dibahas tadi Bang Zuma. Jadi Iya. dalam Wahyu 5 nomor 6 itu kan bentuknya tanduknya 7, matanya 7. Kalau kita singkirkan dulu pembahasan dasar iman, kitab suci ya. Kita pakai akal kita dulu. Kira-kira rasional nggak ini? Tuhan ini bentuknya matanya 7, tanduknya 7, di muncungnya ada pedang itu. Kalau menurut akal itu Darni. Atau menurut Bang Zuma dulu kayak mana? Kira-kira rasional nggak ini Tuhan kayak gini bentuknya Bang Zuma? Silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tidak ada makhluk, tidak ada gambaran, tidak ada wujud, tidak ada karya, tidak ada cipta, tidak ada rasa, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada cerminan, penggambaran di atas muka bumi ini dan di langit yang bisa kemudian mewakili wujud daripada pencipta langit dan bumi. Tidak ada satupun penggambaran, penggarisan, ukuran, takaran yang bisa diselaraskan dan bisa diserupakan dengan pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan bisa digambarkan, maka itu bukan Tuhan. Al-Quran menjelaskan, begitu juga kitab Kejadian akan menjadi musuh manusia itu dengan iblis. Bagaimana musuh menghancurkan lawan? Musuh pasti memiliki strategi, musuh pasti memiliki trik, musuh pasti memiliki senjata ampuh untuk mengalahkan lawannya. Al-Quran menorehkan itu. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Aku iblis akan menyesatkan manusia. Aku akan menjadikan kesesatan. Aku akan menjadikan kejahatan. Aku akan menjadikan kesesatan yang dimiliki mereka, kejahatan yang dilakukan oleh mereka, tercermin terasa indah bagi mereka. Jadi ketika diajarkan, ketika diingatkan, ketika disampaikan, itu salah, itu batil, itu zalim, mereka akan menutupi kebatilan itu, mereka akan menyangkal kezaliman itu, dan mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang benar. Menganggap tindakan mereka itu adalah sesuatu yang sudah benar di mata Tuhan. Menggambarkan Tuhan dengan pola seperti itu dianggapnya sebuah kebenaran. Padahal itulah cara kerja iblis untuk melumpuhkan musuhnya, yaitu manusia. Tuhan dalam perspektif agama samawi, baik Yahudi maupun agama Islam, telah mewujudkan satu keadaan kepada manusia melalui para nabi, bahwa Tuhan memberikan senjata ampuh kepada manusia berupa akal. Dan dengan akal itu manusia akan tembus kepada poin-poin mana yang menjadi larangan Tuhan, mana yang menjadi perintah Tuhan. Nah, iblis itu selalu menyamarkan larangan
seakan-akan perintah. Perintah seakan-akan larangan. Itu cara kerja iblis, memutarbalikkan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ketika Tuhan mengajarkan A, iblis mengajarkan balik daripada A. Ketika Tuhan mengajarkan tinggi, maka iblis mengajarkan kebalikan daripada tinggi. Jadi lihat, dengan akal kita bisa tahu iblis itu bekerja di mana. Ketika ada perintah kepada sosok nabi dan perintah itu dibantah kemudian, lalu pembantahan terhadap perintah ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, itulah iblis yang nyata. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul untuk seluruh umat manusia, iblis akan menolak itu dan akan memutarbalikkan keadaan itu. Nabi Muhammad hanya diutus kepada orang Arab. Jadi dibalik. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia. Nanti itu dibalik. Tidak, Nabi Muhammad untuk kalian aja. Nabi Muhammad untuk bangsa Arab saja. Begitu juga sebaliknya. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pasti dibalik. Oh, Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi yang diutus untuk seluruh manusia, mereka imani bukan untuk seluruh manusia. Sedangkan yang diutus untuk sekelompok manusia, mereka akan mutar balik bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia. Begitulah cara iblis bekerja. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau makan, iblis mengatakan makan. Ketika Tuhan yang mengatakan makan, iblisnya mengatakan, oh nggak ada kawin-mawin, nggak ada makan-makan di surga, nggak ada. Diputar balik. Senantiasa kemudian apa yang menjadi torehan Tuhan di atas muka bumi akan menjadi lawan bagi iblis. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis. Ini sumpah iblis. Yesus pun menasihatkan, waspadalah kepada penyesat. Apa itu maksudnya? Waspadalah kepada iblis. Cara iblisnya, tanda-tanda iblisnya menurut Yesus apa? Memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ini kira-kira siapa ini? Ini maksud oleh Yesus. Kita tunggu saudara Kristen untuk membongkar habis siapa penyesat. Kalau di Al-Quran, penyesat adalah iblis. Kalau di Bible, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat yang dimaksud oleh Yesus? Yang ternyata penyesatnya mengaku Yesus dan ternyata penyesatnya mengaku Kristus. Siapa dia? Silakan saudara-saudara. Baik, siap. Bang San Timur, silakan dibuka mute-nya Bang. Islam atau Kristen Bang? Bang San Timur. Kristen bang, Kristen bang. Baik, silakan Bang. Kita cari tempat yang lebih kondusif Bang, yang lebih aman biar tidak berisik, terlalu berisik tempatnya. Silakan. Oh ya, sorry saya baru habis makan ini, lagi di pinggir ini, Ya, silakan Bang. di pinggir jalan. Mungkin saat tadi baru masuk ya, jadi tidak terlalu paham semua apa yang dijelaskan. Tapi ketika saya baca topiknya Tuhan mati, akal apa maksudnya, akal mana kah atau gimana? Ya, betul Bang. Tuhan mati akal mana? Akalnya di mana gitu. Silakan Bang. Oh ya, sebenarnya kalau bicara tentang ketuhanan itu susah ya. Karena apa susah? Karena tidak bisa dipahami oleh setiap pemikiran kita dan otak kita tuh tidak nyampe untuk memahami sesuatu yang benar-benar bagian dari kepercayaan orang itu. Tapi kalau kita memaksa orang untuk menyamakan sama seperti kita, itu mustahil ya.
Buktinya di dunia ini banyak sekali agama, keyakinan dengan versinya masing-masing. It's okay. Tapi kalau kita membenarkan, jika memang salah satu agama dari sekian agama itu benar, lantas kenapa ada banyak agama? Nah, kalaupun kita bicara tentang kebenaran atau mewartakan tentang kebaikan, kebenaran, di mana-mana terjadi kekerasan atau hal-hal yang di luar dari ini, tapi mengatasnamakan agama misalnya. Nah, kita tidak bisa, di sini kita melihat bahwa sebenarnya menjelaskan tentang agama dengan kita menyalahkan agama yang lain, bukankah itu bagian dari dosa? Sementara kita tidak meyakini hal itu, tapi kita berbicara tentang itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, jikalau yang kita percaya itu benar adanya, tunjukkan dengan tidak kita menjatuhkan orang lain, dengan tidak kita mengklaim bahwa yang lain itu salah. Karena yang salah menurut kita belum tentu menurut mereka atau orang lain, begitu. Karena hal yang pertama, inti dari agama yang sebenarnya itu adalah berbuat baik. Dengan kita tidak berpikiran jahat tentang orang, dengan kita tidak mungkin dengan kita tidak menyesatkan orang lain, itu bagian dari agama yang benar. Karena belum tentu yang kita yakin itu benar juga. Karena saya yakin dari sekian agama yang ada di dunia, kalaupun tidak ada kebenaran di dalam, itu tidak bisa menjamin kita untuk keselamatan. Tapi kalau kita berbuat baik di dalam agama itu, saya yakin kita pasti diselamatkan. Karena kita berbicara yang kita tidak percaya itu sama dengan sia-sia. Itu bulan dengan matahari tidak akan pernah ketemu. Itu mau sampai di mana? Yang ada tuh kita saling benci. Oke, udah Yang ada Bang pasti Zan, ini formal diskusi Bang Zan, izin Bang Zan mungkin kalau bisa di mute dulu. Kalau memang belum siap diskusi nanti Oke, Bang San, kalau bisa kalau mau dialog sebentar Bang, nanti coba cari tempat yang kondusif dulu, yang aman supaya tidak terlalu berisik. Terus kalau mau curhat, ini komal diskusi lintas agama Bang, bukan komal tempat curhat. Kalau curhat itu sama Tuhan, tapi jangan Tuhan yang salah, sama Tuhan yang benar. Ya. Yang kedua, izin saya sapa dulu Bang Sinar sama Jangan Usik Agamaku. Selamat malam Bang. Di sini siang, Bang. Ya, saya di Burundi sekarang jadi malam. Oke, Bang Sinar, siap. ini Kristen atau Muslim Bang Sinar? Sinar Fakta. Bang Sinar Fakta monitor. Anda Kristen atau Muslim? Baik, di bawah aja kalau gitu. Silakan Bang, jangan usik. Bang San, dengarkan aja kalau ada yang mau didiskusikan, nanti dengarkan aja. Nanti kalau misalkan mau masuk, mau dialog, silakan. Kalau mau curhat, ingat sekali lagi bukan di sini tempatnya. Silakan Bang. Oh ya, jadi saya tanggapi dulu ya pernyataan Bang yang pinter ini, teman kita Bang Suma. Jadi yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada datang dari kaum Yahudi ya. Kalau dalam kami sih bukan seperti itu pemahamannya. Jadi boleh dikata ya itu pemahaman Anda ya, silakan pemahaman Anda. Tetapi kalau dalam kami itu jelas sekali dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang, maksudnya di sini setiap orang itu ketadasan itu umum. Siapa saja yang percaya kepada dia. Dia tidak menekankan di sini bahwa supaya orang Yahudi yang percaya kepada dia. Tidak, di sini dia menyatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya. Jadi kita semua termasuk manusia ciptaannya, itu yang dimaksudkan. Jadi bukan keselamatan hanya datang kepada orang Yahudi, karena dia juga sudah memberikan juga pernyataan bagi umat manusia. Saya tekankan di sini bagi umat manusia ya, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam, tapi kepada manusia. Yaitu dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, mereka
Bukan lagi kepada orang Yahudi atau bukan kepada Islam, bukan kepada orang Kristen. Mereka, siapa mereka ini? Karena dalam pemahaman Anda, silakan Anda pikirkan kalau siapa mereka itu. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka ini yang dimaksud? Yang dimaksud dengan mereka ini adalah semua orang atau semua ciptaan Tuhan. Terlebih khusus kepada semua manusia. Jadi ya kalau Bang Suma berpikiran bahwa hanya kepada orang Yahudi, ya kalau begitu kita semua baik Islam maupun Kristen nggak bisa dong keselamatan itu ada bagi kita. Kalau Bang Suma memikirkan hanya kepada orang Yahudi, tetapi sudah jelas dua ayat ini menyatakan bahwa mereka dan siapa yang pertama tadi, setiap orang. Jadi itu siapa itu mereka itu? Yaitu ciptaan Tuhan. Kalau Anda merasa Anda ciptaan Tuhan, berarti Anda juga berhak untuk menerima keselamatan. Asalkan percaya kepada Dia. Begitupun kami Kristen. Kalau kami percaya kepada Dia, ya jelas sudah dinyatakan. Dia menjaminkan, bukan lagi hanya menekankan atau memberikan pernyataan, tetapi ini sudah menjaminkan. Begitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau Bang semua berpikir bahwa hanya Yahudi yang memperoleh keselamatan, menurut saya ya itu pemahaman Anda. Tapi kalau pemahaman kami juga berbeda. Mungkin hanya itu aja dulu. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama, Anda membawa Yohanes 10. Anda tidak memahami Bible secara keseluruhan. Kalau Anda berbicara mengenai ucapan di dalam Yohanes 10 nomor 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Di situ Yesus sedang berada di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus di sana, bukan orang Indonesia, bukan orang Kristen, bukan orang Roma. Jadi Anda harus belajar baik mendudukkan perkara dalam cerita-cerita yang dibangun di dalam kitab saudara. Oke ya. Nah, kemudian Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada yang percaya kepada dirinya. Yang percaya kepada dirinya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda percaya kepada Paulus, kepada Yesus harus Anda percaya. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak? Kalau mau selamat ya percaya. Kan harus percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Apa perintah Yesus? Ya jangan kau percaya. Sekarang malah Anda percaya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Loh, berarti jangan jadi Kristen. Pakai otak dong kalau bernarasi. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Artinya jangan kau percaya Paulus. Katanya mau selamat. Katanya mau hidup kekal. Kok nggak percaya kepada Yesus? Ketika Anda membawa Yohanes 3, Bung, Anda harus paham. Yohanes 3 itu, Yesusnya sedang berbicara dengan orang Farisi. Yesusnya sedang menjelaskan. Dan Yohanes sedang menguraikan bagaimana Yesus kemudian bagaimana Yohanes menceritakan tentang seorang Farisi yang bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, lalu kemudian berkata kepada Yesus, Rabi kami tahu. Ini cerita yang cakupannya membahas tentang seorang rabi yang bernama Nikodemus. Maka Yesus menerangkan kepada mereka bahwa dengan kasihnya Tuhan, kalau percaya kepada yang diutus Tuhan kepada mereka, maka semua orang yang percaya itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Anda percaya enggak? Yesus itu berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, maka Anda mustahil jadi Kristen. Karena Kristen itu dibangun dari asas-asas kepercayaan terhadap
oknum yang datang setelah Yesus terangkat mengaku Kristus yang kepada Paulus dan kepada penulis kitab Wahyu. Kalau Anda percaya, mustahil jadi Kristen. Coba saya uraikan. Yesus mengatakan hidup kekal adalah percaya kalau dia utusan Tuhan. Percaya nggak kalian? Yesus itu utusan Tuhan. Percaya paman. Loh, tapi kalian menuhankan. Berarti Anda berkata dalam mulut percaya, tapi faktanya Anda menolak mulut Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, maka Anda akan mendudukan Yesus level yang paling tertinggi. Kedudukannya hanya utusan Tuhan, bukan anak zina, bukan setan, bukan kambing, tetapi utusan Tuhan. Kalau Anda percaya, maka Anda akan mendapatkan hidup yang kekal. Sayangnya Anda tidak percaya. Apa buktinya Anda tidak percaya? Anda menjadi Kristen, Anda menuhankannya, padahal Yesus tidak mengajarkan itu. Mulut Anda terpoles. Oh, kami percaya Yesus. Nenek lu kiper, buktinya Anda jadi Kristen. Jadi Kristen ini bukan pengikut Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Kristen itu adalah pengikut Kristus yang penyesat, yang harus diwaspadai. Coba saya tanya nih, percaya ndak Anda ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Percaya. Apa nasihat Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Ente kebalikannya, malah percaya. Kami lebih percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan dirinya hanya nabi, hanya utusan, hanya rasul bagi Bani Israel, kami percaya. Ente kagak. Jadi ya siap-siap aja mati dalam dosa kalian. Jadi Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Percayalah. Oh no, Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Sekarang saya mau tanya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun, subhanallah, syukran sahabat Bambung, apakah saudara jangan ini percaya? Ketika Paulus mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara loh. Saudara Ain, syukran. Saya bertanya kepada saudara, apakah Anda percaya? Kalau itu adalah Yesus, silakan Anda jawab. Ya, terima kasih Bang Suma. Dan aduh, Bang Suma terlalu bagaimana ya? Boleh dikatakan kebanyakan framing sih. Jadi Sekarang gini, Bang Suma, pertanyaan saya, di dalam apakah Anda Yohanes percaya? 3, tunggu Bang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tidak ada kaitan dengan percaya pada Yesus sebagai utusan. Jauh sekali pemahaman Anda dengan Alkitab ternyata. Yang dimaksud dengan keselamatan di sini adalah juru selamat lewat kematian di kayu salib. Mana? Untuk Coba tunjukkan. menyelamatkan manusia. Coba Anda tunjukkan di Yohanes 3. Maksudnya, Coba. Coba Anda tunjukkan di mana kematian. Pembicaraan Anda tadi. Jadi mohon Anda Ya, sebagai karena orang Anda yang mencoba pintar, untuk memframing kebohongan. Iya, Nggak boleh karena gitu, nggak Anda boleh. juga memframing bahwa keselamatan itu datang Percaya. pada percaya bahwa dia sebagai utusan. Percaya. Jauh Terus sekali, apa Bang. hubungannya percaya mati di Jauh salib? sekali, Bang. Jauh. Ya, amat apa jauh hubungannya dengan percaya pemahaman mati Yohanes- di salib? Mana Yohanes 3 dalilnya? ayat 16. Dengar Mana dulu, Bang. dalilnya? Kan saya membiarkan Anda bernarasi dan berbicara tentang apa yang kau Iya, karena pikirkan Anda sudah tentang masuk Alkitab. ke dalam Nah, sekarang penipuan. saya mau meluruskan pemahaman Anda yang salah dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi di sini keselamatan bukan bertuju pada percaya Yesus sebagai utusan, tetapi percaya Yesus lewat kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Makanya dimaksudkan keselamatan kita semua itu karena dia menyatakan bahwa keselamatan yang dia akan berikan itu kepada semua orang umat manusia. Bukan bahwa kita harus percaya dia sebagai utusan. Salah ya Bang Suma ya. Pelajari lagi Alkitab supaya biar lebih pakar dan lebih memahami betul. Tolong Lalu yang tunjukkan. kedua, Anda juga mengatakan Sabar dulu, Dengar, Bang. saudara. Kalau masalah penyesat, Allah kami tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah penyesat. Sabar. Sip, Babami. Tolong kamu tunjukkan ke saya di Yohanes 3, percaya yang dimaksud adalah percaya dia mati terkutuk di salib. Cuma saya Silakan. ngomong ternyata di mute. Sekarang tunjukkan ke saya. Sebelum Anda terlalu jauh menyesatkan manusia. Jadi gini ya, Bang. Tolong tunjukkan. Sabar dulu, dengar. Tolong tunjukkan di Yohanes 3, percaya yang dimaksud adalah percaya
Yesus anak suci ini mati secara kutuk di atas salib. Silakan. Iya, jadi gini ya Bang, jadi ya dalam Yohanes 3 ayat 16 ini bukan menekankan bahwa kita keselamatan itu datang daripada kita harus percaya bahwa Tuhan itu sebagai utusan. Salah. Framing Anda terlalu jauh, salah. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa keselamatan itu datang karena apa? Kita mempercayai Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyebut umat manusia. Tolong dalil, Dosa-dosa dalil. umat manusia. Tolong dalil. Iya, dengan demikian Dalil. bahwa kita percaya. Sudah, jangan Anda membawa dalil karena Anda juga tidak membawa dalil tentang Yohanes 3 ayat 16 ini tentang kepercayaan atau keselamatan itu datang karena kita harus percaya Dia sebagai utusan. Salah. Anak Tuhan ini Itu juga utusan atau dalil. bukan? Dan baru Bang, baru yang kau nyatakan tadi penyesat. Maaf kalau Tradisi Yahudi, anak Tuhan itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Utusan Tuhan, utusan pemohon. Baca di Kias Ibrahim ayat 4. Siapa Allah yang menyesatkan itu? Anda pasti tahu. Masih Yohanes 3 nomor 16, saya mengatakan anak Tuhan itu percaya sebagai utusan Tuhan. Anda mengatakan Yohanes 3 nomor 16 percaya Yesus mati di atas salib. Tolong bagaimana Anda bisa menipu seperti itu? Di mana dalam Yohanes 3 ini percaya Yesus mati di atas salib itu di mana dalilnya, Bang? Nah, terus dalilnya juga dari mana Anda mengatakan bahwa dia percaya Yesus sebagai Saya utusan? baca ya, saya baca. Dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Anak di sini utusan. Utusan. Kalau Yang saya bilang disebut itu sebagai firman gimana? yang disebut anak Tuhan itu utusan Tuhan. Jangan Itu keraskan pemahaman hati Anda. Anda, tapi pemahaman kami Coba, adalah firman Allah itu sendiri. coba Anda tunjukkan kepada saya di mana anak Tuhan, anak Allah itu adalah firman. Coba tunjukkan ke saya. Coba misalnya Israel adalah anak sulung. Di mana dikatakan Israel itu adalah firman? Silakan. Hati-hati komputernya rusak. Supaya nggak dikatakan bahwa framing melulu. Iya, silakan Yohanes Anda 1 ayat tunjukkan. 1 artinya pada Ya, mulanya itu- adalah firman. itu saya Firman paham, bersama-sama dengan saya Allah. paham. Dan Yang firman saya itu maksud- adalah Allah. Sudah Bang. Yang saya maksud, saudara. Oh ya sudah, itu jawabannya Bang. Israel, sabar. Israel itu disebut sebagai anak sulung Elohim, anak sulung Tuhan. Tolong Yang tunjuk. dimaksudkan tadi tentang Yohanes kan Yohanes 3 ayat 16. Saya kan berkatakan, saya berkata. Kalau kamu mengatakan demikian, saya mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 Saya itu, katakan kepada bahwa itu saudara, adalah firman Tuhan, bukan utusan. Saudara, saya Iya. katakan kepada saudara, tradisi Yudaism yang disebut anak Tuhan itu utusan Tuhan. Ya, Anda itu ingin pemahaman membantu. kalian. Tetapi saya memahami dia sebagai firman. Karena tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 yang artinya pada mulanya adalah firman. Firman Itu betul-betul ucapan Allah. Yesus atau Dan bukan? firman itu adalah Allah. Itu ucapan Yesus Ya, atau bukan? tergantung pemahaman Anda. Kalau Anda pemahaman Anda anggap benar, Oh, berarti saya Ya, diskusi itu dengan juga- apa ini? juga- Saya oh ya. diskusi dengan Saya sesuai bunga dengan yang dikasih Alkitab roh. juga. Saya Ini- tanya, kan? emang Yesus dan Allah itu gimana sih pemahaman Anda? Aduh, udah mulai ini. Inilah kalau kita menyembah Iya, iblis karena Yesus kayak itu gitu, juga Bang. kan Allah itu. Kalau nyembah iblis itu gitu caranya. Oh, jangan gitu dong, tidak- Bang. Loh, kalau bukan iblis, Iya. lalu siapa? Masalahnya kan gini, Bang. Yesus kan berkata, Bang Suma. jangan kamu percaya. Saudara, jangan kau percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Iya, itu kan menurut asumsi Anda. Loh, kok jadi asumsi? Yesus Iya. melarang Bani Israel percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan dia di padang gurun. Betul nggak? Ya, itu sesuai perkataan. Ini kita sudah masuk di mana? Poin sudah tidak lagi di Yohanes ya 3 ayat 16. Sudah di lain-lain lagi ya. Kalau sudah di lain-lain lagi ya bilang ngomong dong. Supaya kita ke sana. Justru karena Anda percaya kepada pemberitaan ada oknum ketemu Yesus di padang gurun, sembarang Anda tabrak. Yohanes 1 lah, Oh, Yohanes saya 3 lah, nggak Yohanes ngomong 10. tadi. Karena Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus, maka Anda tabrak Yohanes 1, Yohanes 3, Yohanes 10 untuk memuaskan birahi keagamaan Anda. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Posisi Anda Gimana di itu, situ? Bang?
Di mana, Bang? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Posisi Anda di situ percaya atau tidak percaya? Kita buka dulu, Bang, supaya lebih jelas. Iya, silakan. Takutnya Ya, silakan. Matius 24 ayat 26 merupakan bagian dari khotbah Yesus kita itu. 23 sampai 26. Matius 23. 24 nomor 23. Ya. 24 Nomor 23 sampai 26. Tadi yang memberikan gift, barakallahu fik, sehat selalu. Panjang umur, dimudahkan rezekinya, menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Bang Zuma, boleh nggak kalau aku Islam nggak Begitu juga yang nonton di TikTok dan di YouTube, doa yang sama untuk antum semuanya. Gimana, Dek? boleh ya nggak? benar, Bang. Aku nggak percaya di Matius 24:23 itu, aku sebagai Islam nggak percaya. Ya, memang Yesus mengatakan jangan percaya kok. Makanya kita lebih mendengarkan Yesus daripada Kristen ini. Kristen ini bukan pengikutnya. Kristen ini anti Yesus. Sekarang coba Anda baca. Apakah Anda sudah Jadi, baca? gini, Bang, pemahamannya di sini gampang, mudah dan sangat gampang, Oke, Bang. silakan. Maksudnya Yesus itu mengatakan jangan percaya kepada mereka yang datang-datang membawa nama Yesus. Ya, ketika Artinya ada orang mereka membawa nama mengaku, Yesus tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yesus bisa memberikan mujizat, menyembuhkan Anda- orang mati, hancur. menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang Hancur. mati. Nah, Hancur kalau tidak bisa berbuat demikian, maka Hancur itu dikatakan umat atau Yesus palsu. Gitu, Bang, pemahamannya. sekarang Gampang coba Anda aja, baca. kan, Bang? Anda- Ya, itu Anda gampang tidak- aja pemahamannya. Jadi kalau Anda- kita harus memahami betul-betul Alkitab gitu. Tetapi ya memang kalau orang Islam memang tidak bisa diberikan pemahaman Udah, Alkitab. Bang, gantian, Karena telah Bang, gantian. menolak firman Bang, itu sendiri. Telah gantian, menolak Bang. Yesus itu sendiri. Bang, gantian. Gini, Bang. saudara, kelihatannya otak Anda lukanya parah kali. Jadi gini, Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, ada Mesias, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan pergi ke sana, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat. Jadi jangan Anda jadikan mujizat itu sebagai simbol bahwa itu Yesus asli. Justru si palsu, si penyesat ini, si iblis ini, kata Yesus melakukan banyak mujizat. Makanya Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika kondisi ini diperhadapkan dengan saudara, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ya jelas dong tidak percaya. Nah, kalau Anda itu tidak hanya percaya, perbuatan-perbuatan Yesus, menyelamatkan Kalau- orang sakit, membangkitkan orang mati. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Oh, itu teks yang berbeda juga, Bang. Lain. Hanya. Dan kita saja bisa melihat itu kan sudah mujizat. Bahwa Saya itu ulang yang lagi. ditolong oleh Tuhan. Saya Dan ulang Tuhan lagi. sendiri yang menyatakan Saya itu, ulang bukan lagi. orang lain. Saya ulang lagi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia. Kata Yesus, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Percaya dong, dia yang menyaksikan sendiri Nah, kan. nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Percaya juga dong. Tergantung di mana kita melihat. Nah, tengoklah. Kalau Yesus mengatakan jangan melihat Yesus. Tengoklah saudara-saudara. Ini Mesias palsu berbeda dengan Yesus. Inilah kenapa Ya, inilah Islam kesalahan itu datang. kalian tidak memahami Alkitab. Inilah harus Islam datang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang otaknya sudah rusak. Jangan di-mute dong. Di dalam Al-Quran dikatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun tanazzalu ala kulli afakin adim, kepada pembohong. Yesus mengatakan jangan percaya, tapi Anda berbohong di sini. Anda mengatakan Mesias Yesus palsu yang dimaksud bukan jangan percaya kepada Paulus. Kamu ini masih saudara. baik dong Alkitabnya. Bedakan pemahaman Mesias jadi palsu apabila ada orang Paulus sendiri berkata, ketemu. jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya?
Iya, yang Mesias palsu yang tidak boleh dipercaya. Kalau Yesus, kenapa kita tidak boleh percaya? Ini Saya ulang pemahaman lagi. kau terlalu rendah. Saya ulang lagi. Astaga, Kata Naga, memang kau Yesus, ini. kata Yesus kepada muridnya yang asli, Mudahkan apabila Mesias palsu dan ada mana Yesus? orang mana mengaku Yesus dan bertemu, mana Mesias? mau dilanjut enggak ini? Iya, saya hanya menekankan, Suma, kau harus belajar mana yang Mesias palsu dan mana yang kejadian yang memang benar-benar diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Oke. Oke, Begitu. coba kamu Tapi di terangkan sini kepada kamu tidak saya. bisa memahami mana Mesias palsu. Oke, coba kamu buktikan ke saya bahwa Mesias yang datang ke Paulus itu adalah asli. Silakan kau buktikan. Dari matanya buta menjadi melihat kembali. Di mana Sudah, itu sudah dalilnya? cukup. Di mana dalilnya tanda-tanda orang yang kedatangan Mesias asli matanya buta? Coba. Maksudnya dia memberikan kebenaran itu lewat kebutaannya dan menjadi melihat kembali. Itu sudah benar-benar bahwa dia adalah benar. Allahu Akbar. Matius 12, orang yang kerasukan setan matanya buta. Jangan kawan, jangan. Ini sudah 2025. Jangan kalian menipu lagi, membohongi lagi. Apologet Islam itu sudah ada. Dengarkanlah mereka yang jujur membahas Bible tanpa ada tujuan untuk menyesatkan atau mencari jemaat begitu. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwankum wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu kata Quran. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudara iblis, syukran sahabat Bambung, namanya keren. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Di mana penolong-penolong iblis ini kafir, yang menolong iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Ketika Anda berhasil mengajak manusia menyembah kepada Mesias atau Kristus palsu, Anda sedang berhasil membantu iblis di dalam menyesatkan manusia. Iblisnya mau supaya manusia menyembah dirinya. Yesusnya mau agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sederhana kan? Tadi Anda mengambil Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus? Agar Anda tidak percayai kepada Kristus yang palsu itu. Anda ingin mengatakan itu asli. Apa bukti kalau itu asli? Bukankah Yesus mengatakan Kristus yang asli ketika datang itu matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan dari langit. Itu kalau yang datang Kristus asli. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka itu palsu. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Sesederhana itu loh, teman-teman. Tapi karena kalian ini adalah pahlawan-pahlawan iblis, ya kalian harus memperjuangkan misi iblis menyesatkan. Kalian harus mutar-mutar, harus berjuang sampai mati. Bagaimana supaya iblis ini tidak kehilangan pengikut? Padahal jelas loh gitu. Iblisnya mengatakan kemudian menyesatkan manusia. Aku akan sesatkan manusia. Kecuali mereka yang menggunakan akal sehat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu tanda-tandanya apa? Mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus gak? Mengaku. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Silakan. Kalau masih ada yang Bang Suma. Iya, siang silakan. Iya, lumayan ramai tadi. Iya. Tapi gini Bang Suma, ya sebagai Kristen memang ya kita nggak berpandangan seperti itu ya. Dan izinkan saya ngomong sedikit. Memang betul di Matius 24 ayat 26 itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Betul sekali. Dan ini sedang berbicara tentang penampakan fisik
dalam wujud manusia yang mengaku sebagai Mesias. Jadi apa yang dimaksud Yesus itu adalah kenampakan secara utuh. Ada seseorang mengaku sebagai Mesias atau bahkan mengaku sebagai Yesus juga sama. Ada orang yang ngaku-ngaku melihat Yesus misalnya atau melihat Mesias, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Siapapun itu. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul yang Paulus lihat adalah cahaya, tapi tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi dia dan dia mendengar suara. Ngaku? Jadi ya mengaku sebagai Yesus. Nah, jadi di sini ada dua konteks yang berbeda. Yang pertama, wujud secara utuh, yang dilihat Paulus adalah cahaya. Nah, yang lebih penting adalah setelah itu bukan justru Paulus menjadi penyesat, tapi justru jadi apa? Kembali bertobat. Wow. Oke. Ya, jadi gini, Bang. Yang saya mau katakan begini, mohon maaf ya. Misalnya nih, karena jenengan kan kebetulan Muslim juga, saya nyinggung sedikit ya. Misalnya Nabi Muhammad pernah mengatakan ketemu di langit kedua. Nah, yang seperti itu yang kita tidak boleh percaya sebagai orang Kristen. Begitu Bang maksudnya. Oke. Ada nggak nasihat Yesus? Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di langit. Bukannya di padang. Padang gurun. Yang nggak ada sih. Ya. Cuman yang harus diwaspadai yang mengaku bertemu di langit atau yang mengaku bertemu di padang gurun? Yang di sini atau di sana begitu. Lihat ya. Padang gurun kan? Iya. Nah, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Nabi Muhammad atau Paulus? Bukan. Maksudnya Loh, kok dimanapun. Entah di jadi padang gurun, entah jadi di bukan? dalam rumah. Begitu. Iya. Nah, Paulus Dimana-mana. mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun kan? Ya, yang ditemui Nah. Paulus adalah cahaya. Enggak, tunggu dulu. Jangan situ dulu. Yesus dia mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di langit. Kalau itu di padang gurun atau Siapa di yang dalam bertemu di rumah, padang gurun di sini dengan atau di sana. dengan sosok Mesias? Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau Paulus cahaya, yang ditemuin cahaya. Kalau Iya, saya tahu cahaya ini ngaku siapa? Ngaku Pak Bom Bom atau ngaku Paulus? Yesus. Yesus. Ya iya Yesus. Berarti jelas toh. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Dan narasi saudara, Bro Admin mengatakan yang dimaksud adalah yang datang secara fisik. Itu nggak ada, itu Anda buat-buat sendiri. Ketika kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Di situ tidak ada bentuk fisik, bentuk roh, bentuk suara, nggak ada. Siapapun yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya, titik. Apapun itu. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke sana, atau Mesias ada di sana, di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat kejadian luar biasa. Misalnya ada suara, ada cahaya. Itu yang dimaksud itu mukjizat-mukjizat seperti itu. Sedangkan kalau Yesus yang asli yang datang, ia bentuk manusia asli. Baca dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat akan datang seperti kamu melihat dia terangkat. Nah, Yesus juga mengatakan, ketika aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Aku kalau datang sebagai manusia. Sedangkan Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Inti kesimpulannya menurut Yesus, kalau aku yang datang, aku datang sebagai anak manusia. Tidak pernah aku datang sebagai anak hantu, anak roh. Tidak ada itu, Yesus ajarkan itu. Yang datang sebagai roh hanya roh kebenaran. Tertulis di mana? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datang dalam bentuk roh kebenaran.
bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang dalam bentuk fisik manusia, sebagai anak manusia. Nah, kalau penyesat yang datang mengaku Yesus Kristus tapi bukan manusia, itu pernah terjadi kepada siapa? Paulus. Kata Yesus, jangan percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahile kalian jadi Kristen. Titik. Silakan. Oke Bang Suma, mungkin biar lebih jelas ya. Ya. Ini saya bacakan saja ayatnya. Silakan. Jadi saya nggak menafsir-nafsir lagi. Saya bacakan dari 20. Apa? Dari Toli-Toli? Bukan Don. 20. Apa ini Bang? Pada waktu itu, ini ayatnya loh, supaya Apa? tidak. Baca Kan apa? tadi ayatnya yang tadi dimaksudkan, Heeh. yang kan katanya harus mendengarkan perkataan Yesus. Ya, ya. Oh, Matius 24. Silakan. Matius 24. Oh, gitu bacanya. Nah, terus? Sorry, kepencet. Oh. Aku siap. Syukran. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus. Begitu Bang ayat lengkapnya. Jadi ini benar-benar kedatangan secara fisik. Mana di situ tertulis fisik, Bang? Nggak ada. Itu cuman tafsiran saudara. Berkata loh di situ. Jadi apabila ada yang berkata loh, bukan menampakkan fisik. Jadi kalau ada yang berkata, entah itu bentuk roh, entah itu bentuk pohon, entah itu bentuk mobil. Kalau dia berkata, aku Mesias, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Jangan ditambah-tambahin. Tidak bagus kedengarannya. Udahlah tidak bagus ditambahin lagi maka tambah hancur. Yesusnya mengatakan, jelas itu. Jadi apabila ada yang berkata, ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, memenuhi syarat untuk jangan percaya. Tanda-tanda kedatangan aku datang sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, bukan anak manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Kalau bukan manusia lalu apa? Ya iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadaku bukan manusia. Berarti penyesatnya siapa? Ya Paulus. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Terus kenapa Anda percaya? Kalau itu adalah Yesus. Ayo. Sebenarnya gini Bang. Sorry saya masuk ya. Ya. Aduh, jawabannya orang Kristen jangan kayak gitu. Sekarang gini, Jen, tergantung sebentar, Jen. kita. Tunggu dulu Jen. Tunggu sebentar Jen. Ya, boleh. Bang Juma ini salah. Bang Juma, di dalam Korintus, Paulus melihat Yesus itu secara pribadi dipilih ya. Tetapi di dalam Matius 24 ayat 20, Matius 24 ayat
23 ini sampai ke 27, dengar ya Bang Juma, biar bertobat Bang Juma. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke darat. Demikian pula lah kelak kedatangan Yesus. Emangnya pada waktu Yesus datang kepada Paulus sudah kedatangan akhir zaman? Belum Bang Juma. Berarti Beda bukan dia yang di Korintus, datang. beda yang di sini. Begitu. Ya ayo lanjut Oke. teman-teman Kristen. Oke, saya tanggapi dulu yang Gitu. ini. Saya tanggapi dulu yang ini. Yesus didatangi oleh muridnya di Bukit Zaitun. Murid-muridnya kemudian bercakap-cakap secara pribadi dengan Yesus. Kata murid, katakanlah kepada kami wahai guru, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan melihat aku. Cahayanya bukan hanya mengelilingi satu orang, tapi cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku. Yang kedua, apabila aku datang, maka yang terjadi itu apa? Bintang-bintang akan berjatuhan. Itu ketika aku datang. Akan tampak tanda aku anak manusia di langit. Itu tanda ketika aku datang. Anak manusia akan nampak di langit. Dan apakah cuma 1-2 orang yang melihat? Tidak. Semua manusia akan melihat itu. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau aku yang datang, kiamat dunia. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus, kalau Yesus yang datang pada saat itu maka kiamat. Memang betul. Justru karena tidak kiamat, maka itu bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang di abad pertama kepada Paulus, kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang bukan Yesus, tidak kiamat. Apa pesan Yesus? Jangan ente percaya. Karena kalau saya datang, bukti tanda kiamat itu berarti. Itu kata Bang siapa? Juma, Kata kedatangan Yesus loh. Yesus ke Paulus belum kiamat. Gimana Iya sih? berarti itu bukan Yesus, Bu Darni. Yesus, tapi Dari Yesus mana Anda memilih tahu? Paulus secara Sedangkan pribadi. tidak Yesus ada mau memilih pribadi-pribadi. Paulus supaya menjadi saksi, mengabarkan Injil, meneruskan. Tidak ada. Itu. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu, apabila ada oknum berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, oknum pribadi, jangan kamu percaya. Karena oknum ini akan dipakai oleh iblis sebagai nabi dia. Mesias palsu datang kepadanya dan dia akan menjadi nabi, menjadi pengajar, menjadi pembimbing manusia untuk supaya percaya kepada Mesias palsu, untuk menuhankan si palsu tadi. Makanya di data nomor 24-nya kata Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka Mesias dan nabinya akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin si Mesias palsu melalui nabi palsunya menyesatkan murid-muridku juga. Sebenarnya oke begini Bang. Jangankan Sebenarnya- kalian, murid Yesus aja disesatkan. Murid Sebenarnya pilihan, begini, Bang. orang pilihan aja disesatkan, apalagi kalian. Itu kata Yesus. Asal mulanya sampai Paulus itu dijamah Yesus melalui cahaya itu karena Paulus itu latar belakangnya sebelum itu antikristus. Dia benci akan Kristus, benci akan Yesus. Karena itu maka dia punya niat untuk membantai, membunuh semua pengikut Yesus. Nah, seiring selama niatnya dia itu dalam perjalanannya, Yesus hadir dalam bentuk cahaya. Nah, ketika cahaya itu datang kepada dia, maka terjadilah pada dia seperti yang dikisahkan dalam itu. Nah, kita lihat setelah dia mendapatkan itu, dia punya perbedaan. Perbedaannya apa? Dari dia sebelumnya punya niat jahat untuk membunuh, pada akhirnya dia bertobat. Buktinya beberapa kali dia dipenjara,
karena dia mewartakan kebenaran. Nah, kita bisa tahu setelah dia bertobat berarti dia berbuat baik. Itu berarti benar-benar dia mengikuti sang kebenaran. Nah, kalau kita melihat lagi ke nabi, jika ada pun nabi, saya tidak bisa, ini apa, saya cuma mengisahkan. Nabi Muhammad, sebelum dia menjadi nabi, diangkat menjadi nabi oleh kalian, dia punya istri cuma satu. Tapi setelah dia jadi nabi, dia punya istri lebih dari satu. Sebelum dia jadi nabi, dia tidak mendapatkan harta hasil rampasan perang. Tapi setelah dia jadi nabi, 1/5% dari harta rampasan perang buat dia. Nah di situ kan ada perbedaan. Masa kalaupun Allah menyertai dia, so kenapa dia malah lebih kejam dari itu tindakannya. Nah sedangkan Paulus, setelah dia menemukan hal itu, dia bertobat, bahkan di penjara beberapa kali, keluar masuk penjara, tapi dia masih mau berjuang karena yang dia berjuang itu benar adanya. Nah sedangkan bicara soal kedatangan Yesus secara fisik itu pada akhir zaman, di mana dia akan datang seperti yang dikisahkan tadi dan akan disaksikan oleh semua di kolong langit. Sedangkan tadi yang Yesus datang berupa cahaya kepada dia, itu adalah sentuhan kasih Yesus kepada dia untuk kembali bertobat. Sebenarnya konsep di situ. Karena begini bang, kenapa di Kristen ini tergantung kita. Sorry, ini tergantung kita bagaimana menafsirkan kitab. Tapi kalau kita menafsirkan dengan ini, sedangkan gini, di Quran dia harus butuh hadis untuk menafsirkan Quran. So, jika Quran itu diturunkan atau firman Allah, kenapa harus ada hadis? Nah itu kan konsepnya. Tergantung. Baik. Kemana-mana Anda ngomong, lanjut. Paparan Anda itu layak dikasih aplaus dulu. Ya luar biasa bah, mantap sekali. Wah keren, saya jadi merinding gitu loh. Merinding saya. Ternyata ada orang bisa menyesatkan dengan pola seperti itu. Gini, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, ya paman, apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Apa jawab Yesus? "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Bukan di abad ke-7. Jangan kamu mengikuti mereka." Lanjut di data yang sama. "Tetapi sebelum semua itu, sebelum penyesat itu datang memakai namaku, sebelum penyesat itu berkata akulah Kristus, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu terlebih dahulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Hei, saudara San, saya mau tanya, yang datang menangkap, menyiksa, memenjarakan murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Yang menangkap apa? Ini bicara soal begini Pak. Jangan dulu kerasukan. Saya ulang. Yang menangkap, yang memenjarakan, yang menganiaya, yang menyerahkan murid-murid Yesus ke rumah ibadatnya orang Yahudi, Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Apakah mereka sudah hadir setelah ada Yesus? Jangan dulu kerasukan. Yang dari gua itu jangan kerasukan dulu. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, "Guru, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Ditanya oleh si murid yang ada di depannya. Angkatan pertama, abad pertama, antara tahun 30 sampai tahun 33, Cak Ayu. Ditanya, apa tandanya? Kata Yesus, "Waspadalah supaya kamu
angkatan pertama, yang hidup di abad pertama, yang ada di depanku yang lagi bertanya ini, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, kamu semuanya akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Pertanyaan saya, yang datang menganiaya, menangkap, memenjarakan murid-murid Yesus, yang menghadapkan murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa kala itu, Paulus atau nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Yang menangkap, oke. Yang menangkap dan menganiaya Yesus itu adalah kaum yang punya nabi palsu. Nah, kamu turun. Yang mengatasnamakan. Kamu turun. Cari pendeta, turunkan celananya, celop, jilat tanganmu. Pendeta sudah berhasil menipu kamu. Iblis sudah berhasil menyesatkan kamu. Ini jelas. Yesus ditanya, tandanya apa guru? Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku, akulah dia, dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, bukan ratusan tahun. Saatnya sudah dekat. Dan tandanya, kalian ditangkap, kalian dianiaya, kalian disesah, kalian dipenjarakan, kalian dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa karena namaku. Itu dilakukan oleh siapa, Cak Ayu? Nabiku, Nabi Muhammad gitu, hidup di abad pertama. Nabi Muhammad pergi ke sana ngaku-ngaku, aku bertemu dengan Yesus di padang Gerena. Nabiku yang lakukan itu. Lalu nabiku mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara. Hah? Ku jawab Bang Juma. Ya, silakan. Siapa yang menganiaya murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Ya. Kalau di dalam Lukas 21 ayat 8 itu Nah, di dalam Lukas 21 ayat 8 itu, di sini waspada itu waktu itu Paulus sebelum dia bertobat. Nanti ini juga nubuatan. Nanti juga kelak di akhir zaman dia menuhankan Yesus. Dicangkel matanya. Nah itu sama kan Bang Juma. Nubuatan juga ini. Kelak juga seperti itu. Yang akan menyembah dia, mengatasnamakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan diseket. Kelak. Lihat aja. Lihat aja. Sebentar lagi kami akan digeruduk, dipenjarakan. Ya enggak? Perasaan yang datang menghancurkan Nusantara ini dari pihak kalian yang mengaku-ngaku bertemu Yesus lah segala macam. Nanti di Indonesia merdeka oleh perjuangan kalimat la ilaha illallah, hidup tenang, baru kalian merasa kami sebentar lagi akan alamak. 300 tahun bukan waktu yang singkat. 350 tahun orang-orang yang mengaku pengikut Kristus melakukan pembunuhan, penjarahan dan seterusnya. Semua kemaksiatan dilakukan di Nusantara ini oleh mereka yang mengaku pengikut Kristus. Jangan Anda mutar balikkan fakta. Sebentar lagi apa? Sebentar lagi kalau kalian mayoritas, kalian lumat kami. Itu faktanya. Untung kalian minoritas, janganlah terlalu pongan dengan itu. Sejarah menuliskan orang-orang yang mengaku ajaran kasih, ya, mengaku anak-anak Tuhan datang ke Nusantara ini merampok, merampas, menjajah, menganiaya, memperbudak, memperkaos dan seterusnya. Itu kerjaan kalian. Kalian tenang-tenang ini karena kami mayoritas. Coba kalian ini yang mayoritas, hancurlah kami ini. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi Lukas 21 nomor 8 itu cerita yang Yesus ditanyai. Jangan tafsir bebas. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Apakah yang bertanya kepada Yesus ini orang yang hidup di zaman sekarang? Bukan. Lalu kenapa ditafsir seenak perut? Akhir zaman. Ini bukan berbicara mengenai akhir zaman. Yesus berkata, saatnya sudah dekat. Alamak,
Yesusnya berkata saatnya sudah dekat, bukan berbicara akhir zaman. Bukan. Iya Bang Juma, di Lukas 21 ayat 8 ini pada saat itu memang Paulus sebelum dia bertobat, dia yang menganiaya ya, menganiaya murid-murid itu. Nah. Tapi setelah dia bertobat, dia menjadi saksi, menjadi Oke. penginjil bagi Baik. Yesus, jadi rasul. Ya, Nanti juga nambahin kelak lagi. di akhir zaman Baik. seperti sekarang ini, yang Baik. siapa yang menuhankan Yesus akan di Baik. Anda mengatakan bertobat. Baik, saya kasih data Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Yesus mengatakan, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat loh, kata Yesus. Angkatan jahat, kata Yesus, bertaubat. Lalu kemudian iblis yang ada di dalam dirinya keluar. Iblisnya setelah keluar, dia mengajak 7 iblis lain masuk ke dalam orang Farisi yang bertobat tadi. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya bertobat, keadaannya jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Maka muncul pertanyaan, orang Farisi yang pernah bertobat, lalu kejahatannya menjadi-jadi, itu siapa? Siapa seangkatan Yesus? Yang orang Farisi yang ngaku bertobat, setelah bertobat ternyata dia jauh lebih jahat daripada semula. Kalau tadi dia hanya membunuh fisik, setelah dia mulai kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, dia bukan hanya membunuh fisik, dia juga membunuh roh dan akal manusia. Siapa dia? Kalau cuma membunuh fisik, itu kejahatannya belum maksimal. Tapi kalau sudah akal yang dia bunuh, sudah rohaninya manusia dibunuh, maka dia sama halnya mengajak manusia untuk mati kekal di dalam api neraka. Siapa pelakunya? Siapa pelaku yang mengutuk hukum Tuhan? Siapa pelaku yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Siapa pelaku yang menganggap bahwa Tuhan datang inkarnasi menjadi daging? Siapa pelaku yang mengatakan bahwa dosa-dosa manusia itu akibat daripada dosa Adam di Gan Eden? Siapa manusia satu ini? Kata Yesus, orang Farisi seangkatan dengan dia angkatan jahat, dan dia adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya. Ada enggak orang yang mengaku ada iblis di dalam tubuhku untuk menggocoh aku? Ada enggak? Ada enggak oknum pendiri agama yang mengatakan aku diutus iblis ke dalam diriku supaya iblis itu menggocoh aku? Ada enggak? Ada dong. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, apanya yang bertaubat? Kalau Paulus itu bertaubat, maka Paulus akan mendengarkan Matius 19, jangan kau membunuh. Tapi ternyata Paulus, hasil pembunuhan inilah yang dijual kepada orang Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Juma, setelah Paulus bertobat, adakah ayat yang mengatakan Paulus pernah membunuh, mencuri, berzina, bercabul? Oke, Mana datanya? Tidak ada. Oke, baik. Ketika Yesus berbicara mengenai penyesat, apakah Yesus membicarakan tentang hal yang Anda sebutkan? Melakukan pencabulan, bla 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 dan seterusnya. Adakah iblis melakukan pencabulan? Tidak ada iblis melakukan pencabulan. Apakah berarti iblis itu baik? Tidak. Sekarang yang dikatakan penyesat itu adalah mengaku Kristus. Berarti apapun yang dilakukan setelah itu, si Kristus akan menutupi kejahatannya dengan melakukan sesuatu yang baik menurut pandangan manusia. Sekarang permasalahannya adalah, kalau itu bukan Paulus, lalu siapa yang dinubuatkan Yesus akan menyesatkan banyak orang? Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Ada enggak? Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Dan ternyata pengikutnya menjadi orang neraka, dan pengikutnya menjadi 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Itu siapa? Ku jawab. Silakan.
Bang Juma kan mengatakan, selalu teman-teman apologet Islam mengatakan bahwasanya itu adalah Paulus menyesatkan. Lalu Sementara siapa? di dalam Alkitab itu, dari buahnya lah engkau mengetahui bahwa Bagus. Nabi itu adalah penyesat. Lihat, di dalam, dengar ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 7, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kami umat Kristen, kami tidak ada satupun melihat kejahatan Paulus setelah dia bertobat. Dari buahnya, kelakuannya selalu dia melakukan, menguduskan dirinya. Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah bercabul, dia tidak pernah membunuh selama dia penginjilan. Dia menjauhkan semua kekotoran-kekotoran itu supaya penginjilannya tidak dicakapkan orang. Ada ayatnya. Ini 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gak ada pernah Paulus itu bercabul, berzina, membunuh, merampok, Boleh saya memenggal minta, kepala orang. Gak pernah saya boleh setelah minta, bertobat. saya boleh minta sejarah lengkap hidup Paulus supaya Istilah Paulus. mulut saudari saya yang berkata dia tidak pernah ini, tidak pernah itu, apakah Anda pernah membaca sejarah Mana hidupnya dalilnya? secara Tunjukkan lengkap? dong. Enggak, saya Oke. tanya dulu. Rasul Apakah Paulus Anda, merupakan keturunan Yahudi dan Saya Romawi. minta Paulus kitab lahir apa? di Tarsus. kitab Dengar, apa yang Bang menceritakan sejarah hidup lengkapnya Paulus dari nol sampai dia meninggal dunia? Silsilah Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Nama bapaknya Rasul siapa? Paulus merupakan keturunan Yahudi dan Nama Romawi. bapaknya siapa, Bang? Paulus Bu. lahir di Tarsus. Iya, nama Kilikia. bapaknya siapa? Sekarang di Turki. Dari keluarga Yahudi. Ia mengaku Nama berasal dari bapaknya suku siapa? Benjamin. Tunggu dulu, Bang. Sementara itu Paulus juga memiliki kewarga negaraan Romawi. Iya, saya Paulus tanya dilahirkan sejarah hidupnya. dengan nama Saulusus. Ia dilahirkan di Sejarah kota hidupnya, Tarsus. secara hidup, Dengar dulu, Bang sejarah Juma. hidup Di Kilikia, lengkapnya. sekitar tahun 1 sampai 5 setelah Masehi di Provinsi Tenggara Tarsus, Turki. Paulus dididik dengan di bawah pimpinan Gamaliel. Sejarah lengkap hidup dia secara pribadi ada enggak? Itu Kitab yang apa? saya dapat. Enggak, kitab Itu apa saya yang tahu. menceritakan? Nggak ada dibikin sejarahnya. Paulus pernah berzina. Paulus pernah merampok setelah bertobat. Enggak, Setelah yang bertobat. saya tanya, ada enggak buku yang menceritakan perilaku Paulus secara lengkap? Sekarang Bang Juma jelaskan. Aku sudah kubacakan tadi. Enggak, Itu saya saja tanya. silsilah Iya, yang saya tahu. juga bisa mengatakan bahwa si Fulan tidak pernah begini, tidak pernah begitu ya, karena saya tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu sejarah hidupnya. Sekarang Bu Darni tahu nggak sejarah hidup Paulus dari nol sampai dia meninggal? Nah, dia setelah bertobat, kita kan Enggak, nggak yang mungkin saya lagi kembali tanya, kepada yang saya kejahatannya tanya, dong. apakah saudara tahu sejarah hidup Paulus ngapain aja sejak dia lahir sampai dia meninggal? Iya, sejarahnya dia dulunya menganiaya Itu yang umat-umat muncul Yesus. di Bible. Yang saya tanya, ada Ya, nggak ya kitab sudah. yang Setelah bertobat sama. Kalaulah eceknya orang Kristen menjadi mualaf, dia kejahatannya di dahulu banyak, tapi setelah menjadi mualaf, apa kalian hitungkan kejahatan yang lalu? Kan enggak, lahir kembali kan? Yang saya Suci. tanya, Anda kan Nah, dengan Paulus juga mengatakan dengan begitu, Bang sombongnya, dia tidak mencabul, dia tidak membunuh, dia tidak Mana merampok. dalilnya dia Nah, bercabul? sekarang tunjukkan dulu sejarah hidupnya lengkap, baru Anda mengatakan tidak ada. Kalau sejarah hidupnya Itu ada yang nggak ada. Aduh, bagaimana ceritanya Anda mengambil kesimpulan, sedangkan tidak ada sejarah hidupnya? Ayo. Kan sejarah hidupnya dulunya dia menganiaya umat Ya, Yesus. mana Jahat. kitab apa? Kitab Kejahatannya apa? ada. Kitab Kan apa gitu. yang bisa saya baca pada saat dia usia 1 tahun, Silsilah 2 Kisah tahun, Para Rasul 22 3 ayat tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ngapain aja dia? Ada Kalau yang nggak? seperti itu ya enggak ada. Nggak ada. Tidak ada. 1 tahun sampai wafatnya gitu, Tidak detail ada. gitu enggak ada. Nggak ada. Terus apa alasan Anda mengatakan dia adalah orang suci? Ya, dia sudah bertobat dari kejahatannya. Kita kan menilai dari pertobatan. Gimana Sekarang, sih, Bang Juma ini? sekarang apakah Anda
mau membantah ucapan Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina dalam kerajaan langit. Yes. Siapa pelakunya? Paulus, Galatia Paulus. 3 ayat 24. Paulus Paulus berkata, itu. hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, Mana ada sementara dibatalkan? Yesus mengatakan Taurat itu sampai langit dan bumi ini lenyap. Mana yang betul? Memang Paulus juga mengatakan hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Itu kan kata Paulus. Nah, Yang di Yesus Efesus sudah itu datang belum? dibatalkan dan dipersatukan di dalam Yesus. Yesus sudah datang Itu. belum? Sudah datang Yesus. Kenapa Hukum tidak Taurat kiamat? itu dipersatukan. Kenapa tidak Dipersatukan kiamat di dalam kalau dia Yesus. sudah datang? Hah? Kenapa tidak kiamat kalau dia sudah datang? Dia datang. Loh, berarti sudah Setelah kiamat. kelahirannya itu dia datang. Belum akhir zaman itu Bang Loh, Juma. Yesus Itu kesalahan Bang Juma mengatakan selalu. kalau aku yang datang itu akhir kehidupan. Belum, dia kedatangannya ke bumi ini untuk ada misinya. Misi penyelamatan. Kedatangan kedua kali belum datang Bang Juma. Lah, Dia belum berarti datang akhir kedatangan zaman. yang keberapa yang datang Belum. kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Belum akhir zaman itu, makanya Bang Juma salah. Astagfirullahalazim. Belum akhir Berarti zaman itu. Waktu kedatangan Paulus kedatangan Yesus kepada Ya, Paulus silakan yang belum lain. akhir Ampun zaman. saya kalau orang tak Makanya berakal Bang begini. Juma salah. Silakan. Kedatangan Yesus Darni, kepada Bu Paulus belum akhir zaman. Nanti belum datang Yesus, akhir zaman belum datang. Di situ baru makanya orang Kristen menunggu kedatangannya yang kedua kali. Belum akhir zaman kedatangannya kepada Paulus. Hanya Yesus memilih Korintus 1 Bu Darni. Korintus 9 ayat 15. Artinya menurut, oke sebentar guru kami lagi istirahat.